Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah tugas aplikasi basis data yang bertemakan pengiriman. Nama saya Sifari Vanisi. Nama saya Siti Nurhaliza. Nama saya Dewi Trianuari Julia. Saya Dwi Muhammad Ramadan. Pembahasan pertama, konsep logis database. Kedua, spesifikasi file. Dan terakhir, ketiga, pengguna perintah SQL. Konsep logis database (ERD). Pengertian ERD adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan premises key dari masing-masing file. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkan digunakan beberapa notasi dan simbol. Tahapan penentuan entitas. ERD entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan penentuan ERD entitas seperti di video. Tahapan penentuan kardinalitas relasi ERD. Yang pertama, klien kirim paket. Tabel utamanya yaitu klien, tabel kedua paket. Relasi yang digunakan yaitu one to one. 2. Klien diproses karyawan. Tabel utamanya yaitu klien, tabel keduanya karyawan. Relasi yang digunakan one to many. Ketiga, karyawan memberi ke kurir. Tabel utama yaitu karyawan, tabel kedua yaitu kurir. Relasi yang digunakan yaitu many to many. Keempat, kurir mengirim ke penerima. Tabel utama yaitu kurir, tabel kedua penerima. Relasi yang digunakan many to many. Tahapan pembuatan ERD. Kita bisa lihat ERD yang ada di video. Selanjutnya yaitu LRS atau Logical Relational Diagram. Klien kirim paket, relasinya yaitu one to one. Klien diproses ke karyawan, relasinya one to many. Karyawan memberi ke kurir, relasinya many to many. Kurir mengirim ke penerima, relasinya many to many. Spesifikasi file terdiri atas 5 tabel. Yang pertama, spesifikasi klien. Kedua, spesifikasi paket. Ketiga, spesifikasi karyawan. Keempat, spesifikasi kurir. Kelima, spesifikasi penerima. Penggunaan perintah SQL. Pembuatan database melalui command prompt. Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS. Contohnya Windows XP dan Windows 7. Untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer, baik secara online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database. Langkah-langkah pembuatan database menggunakan command prompt. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SAM Control Panel untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu ke command prompt untuk membuat database. Di sini ada contoh gambar mengaktifkan Apache dan MySQL dengan tampilan berwarna hijau keduanya tersebut. Setelah itu, ke command prompt dengan cara tekan tombol Windows plus R. Lalu ketik cmd untuk ketampilan command prompt. Setelah sudah tampil ketampilan command prompt, lalu masuk ke dalam MariaDB dengan user root, yaitu dengan cara yang pertama, ketikkan perintah cd c.2/ lalu kemudian tekan enter. Yang kedua, lalu ketikkan perintah buka kurung sum/mysql/bin/mysql.exe tutup kurung min u root min p lalu kemudian tekan enter. Kenapa ke dalam MariaDB dengan user root? Karena di dalam basis data dapat terdiri dari beberapa user tergantung kebutuhan dari basis datanya tersebut. Sedangkan user tertinggi disebut dengan istilah root. Itu sebabnya sebagai langkah awal kita menjalankan MariaDB dengan command prompt menggunakan user root. Lalu buat database dengan nama pengiriman. Programnya itu
create database pengiriman, di akhirannya dikasih titik koma. Setelah berhasil, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada, yaitu dengan cara show database, akhirnya kasih s databases titik koma. Membuat tabel di dalam database pengiriman. Untuk membuat tabel terlebih dahulu, kita aktifkan database dengan cara use dan masukkan databasenya, yaitu pengiriman, dan akhirnya dikasih titik koma lalu enter. Setelah itu, buat tabel dengan cara create tabel dengan nama misalnya client lalu enter. Sebelum masukkan filenya, jangan lupa pakai tanda buka kurung terlebih dahulu, lalu masukkan filenya, misalnya id_client, lalu masukkan tipe datanya yaitu char dengan size-nya 10 dan beri aksesnya primary key, dan jangan lupa kasih tanda koma di akhirannya untuk buat nama filenya selanjutnya, lalu enter. Buat nama file lagi, yaitu nama _client dengan tipe data varchar dengan size 25, kasih tanda koma di akhirannya lalu enter. Buat nama filenya lagi, yaitu alamat dengan tipe datanya itu varchar dan size-nya 30, kasih tanda koma di akhirannya lalu enter. Buat nama filenya lagi, yaitu no_hp atau nomor HP dengan tipe datanya varchar, size-nya 15. Nah, untuk mengakhirinya jangan lupa ditambahin tanda tutup kurung dan lalu titik koma. Setelah itu di enter. Setelah selesai pembuatan tabel klien, berikutnya untuk pembuatan tabel paket, karyawan, kurir, dan penerima, cara memasukkan programnya sama, hanya bedanya itu di tipe datanya saja. Untuk file harga dan berat itu menggunakan bilangan, maka tipe datanya itu integer, dan tanggal tipe datanya date. Itulah cara pembuatan tabel di dalam database pengiriman. Selanjutnya ada lihat daftar tabel yang telah dibuat. Format penulisannya yaitu show tables titik koma. Hasilnya yaitu tables_in_pengiriman. Daftar tabelnya ada karyawan, klien, kurir, paket, dan penerima. Setelahnya yaitu lihat struktur tabel yang telah dibuat. Untuk melihat struktur tabel bisa menggunakan format penulisan descript nama tabel. Pengimplementasiannya yaitu descript client titik koma. Hasilnya bisa dilihat pada gambar. Slide selanjutnya masih sama tentang lihat struktur tabel. Di situ ada descript paket titik koma dan ada descript karyawan titik koma. Selanjutnya juga masih sama tentang lihat struktur tabel. Ada descript kurir titik koma dan descript penerima titik koma. Struktur tabel tersebut merupakan hasil dari script yang ada pada slide 18, yaitu buat tabel. Slide selanjutnya yaitu tentang isi data tabel. Untuk isi data tabel bisa menggunakan format insert into nama tabel. Pengimplementasiannya di sini ada insert into client, lalu enter, isi dengan nama file yang ada di tabel, lalu enter values, enter, isi datanya. Yang kedua ada insert into packet. Untuk format penulisannya sama dengan yang tadi, yaitu insert into client. Selanjutnya, tampilkan dari seluruh data dari tabel, yaitu klien, paket, karyawan, kurir, dan penerima. Untuk formatnya, select bintang from client titik koma, select bintang from paket titik koma, select bintang from karyawan titik koma, select bintang from kurir titik koma, dan select bintang from penerima titik koma.